Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Pratama Suprayogi dari TP4B dengan NRP 08-200-441. Di sini saya akan menjelaskan ETS metode numerik praktek yang sudah diberikan kepada kelas kami. Yang pertama-tama, soal nomor 1. Fungsi trigonometri Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dapat direpresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komputer. Representasi deret kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu sin X dengan sigma N sama dengan 0, min 1 pangkat N, X pangkat 2N per 2N faktorial sama dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial. Dan untuk soal NRP ganjil yaitu tentukan A, hitung nilai Y sama dengan sin X menggunakan pendekatan mulai dari 1, suku N sama dengan 0, 2 suku N sama dengan 1, 3 suku N sama dengan 2, dan seterusnya hingga error relatif pendekatan lebih kecil dari kedua kali epsilon mesin. Yang B yaitu tabelkanlah jumlah suku, nilai sinus, dan error relatif pendekatan. Dan setelah dimasukkan ke dalam rumus dengan nilai kedua epsilon yaitu 4,440892 dan seterusnya ditemukan yaitu hasil dengan jumlah suku 40 dengan nilai sinus yaitu 4,36259 error plus 10 dengan nilai error yaitu 4,533179. Kemudian soal nomor 2. Sebuah pipa gas alam cair sepanjang L sama dengan 5 meter dengan diameter luar 5 inch dilewatkan ke dalam propan vapor chamber dengan temperatur propan konstan 5 derajat Celcius. Temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari temperatur masuk minus 160 derajat Celcius di sisi inlet menjadi temperatur keluar yaitu minus NN derajat Celcius di sisi outlet dan tentukan perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut. Temperatur W X sama dengan CR pangkat X per L, di mana C sama dengan temperatur masuk plus 273,15 karena dirubah ke Kelvin, dan R sama dengan T keluar plus 273,15 per T masuk plus 273,15. Jika perpindahan total dari uap propan ke pipa melalui konveksi sepanjang pipa dapat dinyatakan sebagai berikut. I integral X0 dan X5 HP D0 kurung buka T propen min TW X kurung tutup DX, di mana nilai H yaitu 2500 W per meter kuadrat Kelvin. Kemudian tentukan A, Q dengan metode Simpson 1/3 dan variasikanlah jumlah segmen mulai 2, 4, 6 dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan segmen nilai Q dan error relatif pendekatan. Kemudian soal yang B, Q dengan metode trapezoid. Variasikan jumlah segmen mulai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Dan tabelkan jumlah segmen, nilai Q dan error relatif pendekatan. Dan yang terakhir, soal C, berdasarkan jumlah segmen yang memberikan akurasi tertinggi, jelaskan metode yang lebih akurat. Kemudian dimasukkan rumus-rumus yang sudah diketahui tadi. H yaitu 2500, L-nya yaitu 5, kemudian diameter luarnya yaitu 5 kali 0, 5 dikali 0,0254, T propan yaitu 5 plus 203,15 karena diubah ke Kelvin yaitu dan T masuk minus 160 dan temperatur
keluarnya minus 41 karena NRP saya. Kemudian untuk soal yang trapezoid dimasukkan rumus juga sebagai berikut. Kemudian dihasilkan tabel dengan jumlah segmen 6 dengan nilai integral total yaitu 56041,895889 dengan nilai errornya 0,000775. Kemudian untuk sub soal B metode Simpson 1/3 dimasukkan rumus sebagai berikut juga dan ditemukan hasil dengan jumlah segmen yaitu 4, kemudian dengan nilai relatif errornya 0,000126. Kemudian untuk sub soal C berdasarkan dua metode tadi dihasilkan perhitungan pada sub soal A dan B. Metode yang lebih akurat yaitu adalah metode Simpson. Dilihat dari nilai error perhitungan yang lebih tercipta yaitu dengan error 0,000126. Kemudian untuk soal nomor 3. Gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan masuk sama dengan PP kali 10⁻³ Pascal dengan temperatur masuk yaitu NN derajat Celcius. Sifat gas alam tersebut mengikuti persamaan gas nyata yaitu persamaan van der Waals, yaitu dengan kurung buka P plus A per V kuadrat kurung tutup kurung buka V min B kurung tutup sama dengan R dikali T, dengan A yaitu 940,6492693035556 PA dikali kilogram kuadrat per meter pangkat 6 dengan dan B 0,00161860775959 dari 144 M pangkat 3 per kilogram dan R yaitu 518,2785319803347 Joule per kilogram dikali Kelvin dengan F dalam kurung V kurung buka P plus A per V kuadrat dalam kurung tutup F min B dalam kurung dikurangi R kali T, dan kemudian df dalam kurung V per dV sama dengan P minus A per V kuadrat plus 2AB per V kuadrat. Dari soal yang diketahui tadi, tentukan volume jenis gas alam yang mengalir masuk ke dalam pembangkit, yaitu A. Menggunakan metode Newton-Raphson dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin, dan tabelkan literasi ke N, volume jenis, dan relatif error. Kemudian B. Menggunakan metode secant dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin, dan tabelkan literasi ke N, volume jenis, dan error relatif. Dan yang terakhir C. Bandingkan kinerja kedua metode berdasarkan literasi yang dibutuhkan. Kemudian masukkan yang sudah diketahui tadi ini. Kemudian untuk sub soal yang A dengan metode Newton-Raphson yaitu memasukkan rumus yang sudah ada, kemudian dihasilkan V yaitu 0,110368 dengan relatif errornya yaitu 2,514814 error relatif dengan total jumlah 7. Kemudian untuk sub soal yang B metode secant dan lalu memasukkan rumus-rumus yang sudah ada tadi. Kemudian dihasilkan tabel sebagai berikut. Dan menghasilkan 6 iterasi dengan V yaitu 0,110368 dengan relatif error 0,000000 error. Kemudian untuk jawaban soal sub C yaitu dari kedua metode tadi
Bila ditinjau dari jumlah iterasi, kinerja metode secant yang lebih terbaik karena memerlukan 6 iterasi, sedangkan Newton-Raphson membutuhkan 7 iterasi. Jadi yang kinerja paling baik yaitu dengan metode secant. Sekian penjelasan saya tentang ETS metode numerik praktek ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.